Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita berupa-rupa nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam disertai nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, insya Allah kepada kita semua umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan berceramah tentang maulid. Apa itu maulid? Yaitu hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Hawasi Syarwani dijelaskan bahwasanya paling mulianya malam itu, paling utamanya malam itu, yaitu malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar, setelah malam Lailatul Qadar malam Jumat, setelah malam Jumat baru malam Isra. Sehingga malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia di muka bumi ini. Kenapa? Karena kalau tidak ada kelahiran Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada iman, tidak akan ada Islam. Makanya Allah begitu memuliakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai begitu Allah memuliakan kelahiran Nabi, sampai-sampai orang yang meninggal dalam keadaan kafir, akan tetapi dia bergembira dengan lahirnya Muhammad, maka Allah angkat azab dan siksanya. Allah ringankan azabnya dalam neraka. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Dalam mimpinya itu, beliau melihat Abu Lahab sedang disiksa di dalam neraka. Akan tetapi pada hari Senin Allah angkat azab dan siksanya dan digantikan dengan rahmat. Dari jari-jari Abu Lahab tersebut bisa keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Sayyidina Abbas pun bertanya, "Wahai Abu Lahab, kenapa Allah angkat azab dan siksamu di hari Senin, tidak di hari-hari yang lain? Allah gantikan dengan rahmat. Kenapa hanya di hari Senin, tidak di hari-hari yang lain?" Apa kata Abu Lahab? "Ya, karena dulu ketika Muhammad lahir, aku gembira dengan lahirnya Muhammad. Aku memiliki budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah datang kepadaku memberi kabar tentang lahirnya Muhammad. Maka pada saat itu, aku bebaskan Suwaibah dari budak karena kegembiraanku dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saudara-saudara, itu Abu Lahab yang bergembira sesaat dengan lahirnya Muhammad. Maka apalagi saudara, ada beberapa ibadah yang sengaja dikaitkan dengan sejarah. Contohnya berpuasa pada tanggal 10 Muharram sengaja dikaitkan dengan sejarah Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Yahudi Madinah, "Wahai Yahudi Madinah, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram?" Apa kata Yahudi Madinah? "Ya, karena kami bersyukur atas terselamatkannya Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun." Apa kata Rasulullah? "Kami lebih berhak dari Musa daripada kalian." Maka pada saat itu Rasulullah pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, sehingga berpuasa pada tanggal 10 Muharram menjadi ibadah sunnah. Saudara-saudara, para ulama mengatakan jikalau berpuasa pada tanggal 10 Muharram menjadi ibadah sunnah karena bersyukurnya terselamatkannya Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun, maka bagaimana dengan terselamatkannya seluruh alam ini berkat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita ini sudah telat. Saya dan kalian ini sudah telat. Yang pertama kali memuliakan kelahiran Nabi, yang pertama kali mengagungkan kelahiran Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cara Allah tidak sama dengan cara kita. Mungkin cara kita untuk memuliakan kelahiran Nabi dengan datang ke acara maulid dan undang para kiai, para ulama, para habaib dan meminta nasihat-nasihat dari beliau, membaca salawat, membaca Al-Quran. Mungkin itu cara kita. Tetapi Allah memiliki cara yang lain. Bagaimana cara Allah memuliakan kelahiran Nabi?
Kita tahu Nabi Muhammad lahir pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun. Pada saat itu Raja Habasyah memerintah tentara-tentara yang menaiki gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah memiliki rencana lain. Allah mengutus burung ababil dari mereka sijil, dan burung-burung tersebut membawa 3 buah batu. 1 batu ditaruh di paruhnya dan dua batu ditaruh di kakinya. Atas perintah Allah, burung-burung tersebut terbang dan menaruh batu-batu tersebut di atas kepala tentara gajah. Pada saat itu saudara-saudara, batu tersebut ditaruh di atas kepala tentara gajah menembus sampai ke kaki. Untuk apa Allah hancurkan tentara gajah? Untuk memuliakan kelahiran Nabi. Padahal bagi Allah tidak mustahil untuk menghancurkan tentara gajah sebelum lahirnya Nabi. Tapi kenapa Allah hancurkan tentara gajah pada saat menyerang Ka'bah? Untuk memuliakan kelahiran Nabi, untuk mengagungkan kelahiran Nabi. Api majusi, api yang selama ribuan tahun tidak pernah padam. Nabi Muhammad lahir, api tersebut padam. Siapa yang memadamkan api tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bagi Allah tidak mustahil untuk memadamkan api tersebut sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Tapi kenapa Allah padamkan api tersebut pada saat Nabi Muhammad lahir? Untuk memuliakan kelahiran Nabi. Makanya saudara-saudara, Allah saja memuliakan kelahiran Nabi, Allah saja mengagungkan kelahiran Nabi, maka siapa kita yang tidak memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi? Maka dari itu, saudara-saudara, cintai beliau, jadikan beliau sebagai idolamu, jadikan beliau sebagai pedomanmu, dan ikuti apa yang beliau perintahkan. Mungkin hanya ini saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.